Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini pertemuan kedua kita di bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran materi kerajinan bahan keras ini, yang pertama, kalian dapat menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan dan bangga terhadap tanah air dan bangsa. Kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta percaya diri dan bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, kalian dapat memahami, dapat mengolah, dan merancang sesuatu dengan berdasarkan ide kalian secara orisinil dengan cita rasa yang tinggi dalam berkarya. Di pertemuan kedua kali ini akan Ibu berikan sebuah cerita tentang inspiratif seseorang agar dapat menambah wawasan kalian tentang dunia usaha kerajinan dan berwirausaha. Nama saya Anang. Di sini saya selaku pemilik usaha dari Kamar Kayu. Kamar Kayu sendiri adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi kerajinan kayu, di mana kita fokus untuk mengolah produk-produk kayu yang berasal dari kayu limbah. Awalnya sebenarnya nggak sengaja buat menekuni di bidang ini ya Mas ya. Jadi dulu pertama kali itu saya cuman nyoba bikin produk, tapi saya pakai sendiri, saya pajang sendiri. Produk pertama dulu yang saya bikin adalah kayak hiasan dinding gitu kan. Jadi saya bikin produk itu bukan untuk kita jual, jadi kita bikin sendiri dengan kemampuan yang sangat minim. Saya membuat produk, kemudian coba iseng-iseng aja lah pasarkan atau di foto aja kita dulu di Instagram. Ternyata ada beberapa teman yang mungkin dia ngira kalau itu memang produk untuk jual beli. Jadi ada beberapa teman yang mulai minta tolong bikinkan dong, satu dua nular ke teman-temannya. Akhirnya ada beberapa teman yang mulai pesen ke kita. Di situ kita mulai sadar kayaknya nih produk nih punya market nih, punya pasar nih. Setelah kita tahu banyak yang minat, akhirnya coba kita tekuni untuk bikin bisnis. Dari 2014 kita mulai cari nama buat Instagram sama buat usaha kita. Akhirnya mulai saat itu kita fokus untuk bikin menjadi sebuah secara basic material kita memang material kayu daur ulang, kayu limbah, atau orang sebut kayu bekas palet gitu ya. Tapi sampai saat ini kita tetap mencoba bagaimana kita mengubah kayu limbah atau kayu palet tersebut memang sangat layak untuk dibeli. Dari awal memulai usaha ini sih pengen bikin usaha yang recycle gitu loh Mas. Selain itu kita memang sudah kontrak sama Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Jogja untuk menjadi donatur industri sih Mas. Kalau aktivis sebenarnya saya bukan aktivis juga. Kalau kata-kata kampanye sebenarnya ya kita cuma pengen ngajak bareng-bareng aja gitu. Kita bisa bergerak dengan cara ini, kita ajak teman-teman. Jadi kita campaignkan itu bukan semata-mata mengharuskan sih, enggak. Jadi kita sisipkan untuk donasi sedikit untuk Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta gitu. Dan Jogja juga tujuan destinasi wisata Indonesia. Jadi kalau keseimbangan alamnya tetap stabil kan, semua orang juga ikut merasakan juga. Pemasaran kita lewat Instagram yang paling utama, terus ada beberapa di marketplace yang namanya industri kreatif. Selama kita tetap berinovasi kayaknya masih tetap ada tempat gitu. Nggak semua yang kita bikin laku juga, cuman mayoritas memang kebanyakan diminati juga sama customer. Nah, jadi kalau permasalahannya mungkin ya di stuck di ide, di inspirasi. Kalau untuk mengatasinya itu ya sampai saat ini kita tetap berinovasi dari sisi produk dan
terus meningkatkan kualitas dari sisi produk juga. Selain itu kita juga mencoba meluaskan jangkauan dari produk-produk kita, yaitu coba ikut pameran, coba promosi di sana sini, coba tetap main sosial media. Untuk saat ini industri kreatif memang lagi bagus sih, Mas. Kenapa saya bilang begitu? Karena support pemerintah sekarang sudah mulai kelihatan juga untuk industri-industri kreatif. Yang kedua, karena industri kreatif ini sampai kapanpun nggak akan pernah mati, karena yang kita jual nggak cuma semata-mata sebuah barang, sebuah produk ya, tapi kita menjual kreativitas kita yang kita kemas menjadi sebuah produk yang layak untuk dinikmati. Atau selama kreativitas kita tetap kita pertahankan, tetap kita belajar terus inovasi, saya rasa industri kreatif akan tetap jalan sih.